Halo semuanya, kali ini kita mau ke React Native dulu. Jadi, aku punya boilerplate ya, untuk mempermudahkan teman-teman memulai project React Native baru. Jadi nggak harus dari React Native ini terus install library ya, itu kan kadang memakan waktu yang lumayan lama. Belum library-library yang sekiranya udah wajib ya. Kayak misalkan contoh, mungkin teman-teman yang pakai Axios harus install Axios, mungkin harus install DJS dan seterusnya. Atau React Navigation gitu kan. Nah itu kan memakan waktu ya untuk konfigurasinya. Jadi ya mungkin kalau sekali nggak masalah. Tapi kalau untuk teman-teman yang freelance atau uh, dalam projectnya itu sering ya, sering memulai project baru, nah itu bisa time saver banget sih. Nah termasuk itu alasan dimana aku buat ini ya, apa namanya, boilerplate ini. Jadi starter ini ya, starter library starternya. Nah, ini mungkin aku mau ngasih overview dulu. Jadi ada onboardingnya ya. Onboarding ini pakai React Native Carousel, yang mana nanti kita breakdown untuk library apa aja yang aku pakai untuk di boilerplate ini ya. Jadi ini bisa di swap ya pakai carousel. Terus ini juga progresif ya. Ini mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini progresif jadi nggak langsung tuh ada persenanya. Jadi lebih apa namanya, lebih enak dilihat ya. Terus udah ada ininya, apa namanya, React Native Local Storage-nya ya. Jadi yang tadi yang onboarding cuma nampil sekali harusnya ya. Jadi ketika misalkan aku refresh di sini, nah ada splashing-nya juga ya ngomong-ngomong, yang splashing-nya juga beranimasi. Nanti kita breakdown satu-satu. Untuk formnya sendiri udah dibikin per komponen ya, jadi lebih enak untuk mau di styling ulang ya. Jadi ini nggak pakai kosongan ya, nggak pakai native base atau UI framework lainnya yang ada. Jadi ini pure handmade ya. Handmade dalam arti from scratch gitu. Jadi kalau mau di adjust satu per satu tetap mudah ya, tanpa harus nginstal macam-macam kayak gitu sih. Nah, fontnya juga udah custom, jadi teman-teman bisa nge-adjust customnya. Nanti kita go through satu-satu lagi. Ini sign up-nya ya ngomong-ngomong. Terus ini modalnya juga ada React Native modal kan, pasti sering ya pakai React Native modal. Terus login. Terus ini ada ini ya, logoutnya ini hanya untuk demonstrasi local storage aja. Oke, ini terlihat sederhana, cuman di balik layar ada beberapa package yang sekiranya cukup makan waktu untuk kalau misalkan kita nginstal. Sekarang kita go through ke package-nya ya. Nah, package-nya ada ini ya, dari atas kita breakdown. Ada Notifi. Nah, ini untuk buat push notification ya, yang di atas ini. Kenapa nggak bawaan dari Firebase langsung? Karena kalau Firebase, kalau foreground itu kan nggak ada ya. Defaultnya nggak ada. Jadi, untuk customize dan bisa pakai custom suara yang bisa dikontrol dari React Native itu sendiri, kita pakai ini. Nah, kita bisa visit ya untuk ini. Ya, jadi ini apa namanya, page-nya ya untuk push notification. Ini library yang aku pakai, integrasinya udah cukup banyak ya, Firebase sama OneSignal. Ini dua integrasi yang paling sering umum digunakan untuk push notification ya. Dan ini untuk dokumentasi lainnya ya. Nah, ini untuk Notifi yang cukup populer ya, sering digunakan. Terus ada React Native ini ya, async storage, ini untuk mengakses ke local storage. Clipboard ya, untuk copy paste ya. Terus ada Firebase Analytics ya. Ini mungkin memang sebagian pakai, sebagian enggak. Cuman rata-rata ini ya, kalau misalkan aplikasi yang memang untuk customer atau sejenisnya gitu ya, yang emang butuh analitik, ini bermanfaat banget sih ini sih. Jadi ini memang sedikit opsional tapi very nice to have ya. Terus ini Firebase Messaging, ini yang app ini memang core-nya ya. Ini adalah modul-modulnya. Untuk messaging ini untuk push notification, sorry ya, push notification. Jadi udah dikonfigur juga, tinggal ganti apa namanya, kredensialnya yang nanti kita go through di folder. Terus React Navigation ya, React Navigation-nya ini ada native sama stack ya, yang umum digunakan ya. Jadi kalau mau pakai bottom tab bar ya silahkan. Cuman ini defaultnya aku kasih untuk yang stack. Terus DJS ya, jadi mungkin ada yang pakai Moment, ada yang pakai DJS. Cuman kalau untuk pakai DJS kan lebih ringan ya, lebih ringan.
Nah, ini Joy ini untuk validasi ya, validasi formnya dan segala macamnya. Jadi aku nggak pakai validasi lewat komponen ya. Jadi pakai variabel biasa kayak layaknya JavaScript native gitu sih. Biar lebih menurutku lebih enak. Terus Moti ini untuk modul animasinya ya. Jadi bawaannya kan defaultnya pakai React Native ini ya, Reanimated. Cuman untuk eh, mempermudah kita pakai React Native Moti ya. Untuk yang belum tahu sebenarnya. Ya, jadi ini ya React Native Moti. Ini contohnya dari from animate opacity ini ya. Kayak gitu. Ini mungkin ada usage misalkan transform. Nah, ini sederhananya seperti ini karena umumnya kalau pakai yang ini ya reanimated itu menurutku pribadi lebih panjang dan lebih uh, banyak prosesnya gitu ya. Terus ini gesture handler ini bawaan dari ini ya untuk mengikuti dependency dari React Navigation. OTP input ya biasanya untuk registrasi untuk ini ya autentikasi segala macam. React Native permission ya biasanya ini untuk misalkan kamera dan segala macam ya. Terus carousel yang tadi ada di homepage ya, yang ada di onboarding. Terus ini bawaan dari ini ya React Navigation sama ini juga sama icon ya, ini icon pakai React Native vector icon. Timer hook ini untuk ini ya OTP ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin OTP kan biasanya ini ya ada waktu tunggunya ya. Ini untuk ini. Terus ini text encoding polyfill ini adalah untuk ini ya fixing biar si Joy ini jalan di React Native intinya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sekarang kita pindah ke folder strukturnya. Jadi folder strukturnya ini ya ada di asetnya ada di luar ya. Asetnya ada di luar. Nah, ini fontnya aku pribadi pakai plus Jakarta Sans ya. Terus ada image, ada SVG-nya ada di sini ya. Kosong. Nah, terus kita ke folder source ya. Source ada komponen, config standar ya, context, navigation, screen, style, utils ya. Aku rasa ini namanya sudah representatif ya. Config di sini komponen di sini nanti berisi komponen global ya yang akan dipakai di aplikasi ya, nggak peduli screen yang mana. Terus di sini screen juga kadang ada komponen sendiri ya. Nah, misalkan ini komponen. Nah, ini ada artinya komponen ini adalah komponen yang spesifik dipakai di screen si onboarding ini, kurang lebih seperti itu. Sama di out screen, terus di sini ada komponen. Nah, ini mungkin ada validation. Ini adalah untuk yang Joy-nya ya, untuk Joy validation-nya. Jadi tetap rapi seperti itu ya. Oke, terus itu untuk screen ya. Mungkin kita tadi lompat ya, mungkin ke button dulu. Ya, kurang lebih seperti ini. Bentuknya nanti bisa dieksplor di repositorinya. Mungkin aku jelasin yang ada di sini ya. Jadi ini button ya, teman-teman bisa styling ulang, ada di warnanya misalkan mau diganti, ini ada di folder color. Terus untuk fontnya juga teman-teman bisa langsung ubah di sini ya. Jadi cara pakainya itu mudah banget. Jadi misalkan di button itu fontnya mau dirubah ya, misalkan font family ini ya. Ini kan udah teks ya. Nah, ini teksnya sebenarnya udah komponen sendiri ini. Nah, ini komponen. Nah, ini mau pakai regular, bold, semi bold, like itu tinggal ngaturnya sebetulnya di ini komponen teks. Ya. Terus fontnya sendiri itu diatur di ini ya, font family yang di sini. Jadi intinya tinggal ganti font yang di sini. Ya, replace terus nggak rename yang ada di sini. Jadi ini nggak akan merusak font yang digunakan di seluruh aplikasinya. Jadi tetap satu file, satu responsibility ya. Terus ada apa lagi di sini? Ada checkbox ya, standar checkbox. Terus ada modal ya. Ini pakai React Native modal ya. Ada render if ya, render if ini untuk
kondisi, kita coba cari ya, render if itu implementasinya seperti ini. Jadi biar nggak jelek codingannya. Jadi misalnya seperti ini ya, render if is true bla bla bla, pakai teks, nampilin teksnya, daripada pakai ini ya, pakai yang ini ya, curly braces kayak gini ya. Ya memang ada beberapa case ya yang tentu pakai yang normal itu lebih enak dibaca dan lebih tepat. Tapi untuk case sederhana seperti ini, render if code-nya lebih rapi. Intinya seperti itu. Terus spinner ya, loading ini ya, indikator. Terus ada teks ini tadi ya, jadi teksnya kalau mau ganti font-nya di sini. Terus text input ini yang ini ya, yang ini. Jadi kalau mau ngejust komponen text inputnya ada di sini. Ya, aku rasa komponen ini udah cukup membantu ya untuk memulai project React Native ya, tanpa harus bikin ini satu-satu ya. Terus config-nya ada linking. Nah, linking ini adalah deep link ya. Jadi ini juga udah diintegrasikan ya deep link-nya, tinggal di-adjust aja. Terus splash screen. Nah, ini adalah mengatur animasi splash screen-nya. Jadi di awal kan ada splash screen ini untuk mengatur splash screen-nya. App context ini apa namanya? Ya konteks ya. Ini konteks untuk mengatur state-nya ya dari aplikasi secara global. Terus navigation, ya navigation juga ya. Jadi ini untuk pertama ada out navigation ya. Terus ada main navigation. Aku rasa ini bakal tetap kepake apapun aplikasinya ya. Ada registrasi, ada login ya. Jadi memang dibuat yang sekiranya setiap project itu hampir pasti ada gitu ya. Jadi kalau nggak dipakai tinggal dihapus dan nggak terlalu banyak juga file yang dihapus. Kemungkinan sih malah nambah ya. Oke. Terus tadi screen udah, ini ada 4 screen ya, basically ada out screen, home screen, sama onboarding sama splash screen ya. Jadi sebenarnya kosong ya, out screen ini, onboarding adalah yang tadi, terus splash screen yang tadi ya. Kenapa splash screen itu di screen ya? Karena kalau misalkan kita pakai splash screen yang bawaan tuh yang dari Xcode atau pakai library sendiri tuh yang benar-benar dedicated sama splash screen, itu nggak bisa kita adjust ya dari waktu mau ngapain loading dulu atau apa, itu relatif sulit ya, karena kebanyakan klien minta untuk melakukan sesuatu dulu sembari menampilkan splash screen-nya, atau splash screen-nya butuh animasi juga, kadang ada permintaan seperti itu. Kemudian untuk style ini color ya, font tadi udah dijelasin. Style ini adalah mungkin bisa dibilang kayak apa ya, kayak helper. Terakhir ada utility ya, ini helper aja ini local storage untuk nge-set, nge-get sama nge-remove. Jadi juga udah dibikinin fungsinya ya, walaupun pada dasarnya juga emang seperti ini aja, cuman kita ini dibantu menggunakan try catch gitu ya. Notification ini adalah helper untuk menampilkan notification juga ya. Seperti itu. Aku rasa seperti itu. Nanti di video selanjutnya kita breakdown untuk masing-masing komponennya. Jadi biar lebih aware aja, dan mungkin bisa dianggap mini tutorial gitu ya. Oke, mungkin sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.